One Minute to Better Life. Selama tidak keluar dari pola hidup duniawi yang dengan targetkan kesuksesan dunia, maka kita tidak akan pernah tuai target keselamatan akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Oke? Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan tema butuh kekudusan dan kecerdasan rohani agar masuk rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi butuh kekudusan dan kecerdasan rohani teman-teman agar bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kekudusan secara gamblang gitu, secara mudah ya dapat dikatakan ya kekudusan itu adalah menghindar dari apa yang larangan yang kitab suci perintah peraturkan gitu. Jadi firman perintah peratur itu selama kita bisa menghindar dari perbuatan itu ya kategorinya secara makro yang disebut kudus gitu. Yang kedua kecerdasan rohani adalah paling simpelnya, paling gamblangnya gitu. Yang kecerdasan rohani itu adalah bagaimana kita bicara, berpikir, berperasaan dan berkehendak seperti yang Tuhan Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki itu. Jadi jangan sampai
pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan itu kita ganti menjadi keyakinan diri sendiri, teman-teman. Itu namanya tidak cerdas rohani. Itu cerdas rohani secara gamblang, secara simpel dapat dikatakan bahwa apabila kita mengerti akan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya kita berarti cerdas rohani. Nah, kecerdasan rohani ini, pengertian pikiran, perasaan, kehendak Tuhan ini ya cuma ada di firman, teman-teman. Jadi pasti kecerdasan rohani itu terkait dengan firman itu. Apabila kita bicara kecerdasan rohani tanpa ada dasar dari pemikiran, perintah, peraturan firman Tuhan, ya itu namanya keyakinan diri sendiri, bukan kecerdasan rohani itu. Gampangnya gitu, teman. Jadi kekudusan dan kecerdasan rohani inilah yang membuat kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, ya, dari kitab Markus pasal 6 ayatnya 45 sampai 42. Coba saya bacakan. Ini bicara soal iman, teman-teman. Bagaimana caranya untuk bisa nyampe ke tingkat kekudusan dan kecerdasan rohani ini kalau tanpa dasar dari kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, terlalu susah, teman-teman. Terlalu sulit untuk bisa kita masuk ke dalam kekudusan dan kecerdasan rohani yang Tuhan inginkan gitu. Ini cerita sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang itu. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus ditinggal sendirian di darat. Jadi waktu perjalanan untuk menyeberangi danau gitu, Yesus itu nggak ikut, teman-teman. Yesus itu berarti sedang berdoa di atas bukit gitu. Murid-muridnya malah mendahului pakai perahu gitu untuk menuju ke pulau yang lain gitu, menyeberang gitu. Nah, ketika ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang dengan kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Jadi ini mujizat ini, teman-teman. Jadi Yesus jalan di atas air menyusul perahunya yang murid-muridnya yang udah lebih duluan gitu. Nah, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa si Yesusnya adalah hantu gitu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, melihat Yesus, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," gitu. Jadi murid-muridnya malah anggap bahwa Yesus ini hantu gitu, karena masih sih ada orang bisa jalan di atas air gitu. Nah, Yesus membuat mujizat berjalan di atas air. Judul perikopnya itu, teman-teman, Yesus berjalan di atas air gitu. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah gitu. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil gitu. Jadi ini susahnya gitu, teman-teman. Jadi berulang-ulang kali murid-muridnya mengalami mujizat gitu. Yesus buat mujizat, tetap aja muridnya juga degil gitu. Degil itu berarti kan apa ya? Degil itu jadi tidak bisa berkeras hati untuk bisa menerima kenyataan. Itu namanya degil itu. Nah, ini muridnya itu degil sekali, padahal sudah beberapa kali melihat mujizat gitu. Jadi mujizat itu sebenarnya kalau simpelnya, teman-teman, kalau kita bicara masih kanak-kanak rohani atau bayi rohani atau remaja rohani, mujizat itu sangat diperlukan, teman-teman, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu, bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha agung. Mujizat itu perlu untuk itu, teman-teman. Tapi kalau begitu teman-teman sudah lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya semua yang terjadi dalam mujizat itu sudah ada di dalam, tertulis di dalam semua firman Tuhan gitu. Jadi janji-janji Tuhan itu seperti itu gitu. Nah, mujizat itu adalah kejadian tuaian atau penggenapan janji Tuhan. Itu umumnya gitu. Jadi mujizat itu ya hak buah daripada firman Tuhan, ya mujizat itu. Saya dapat pengertian seperti itu, teman-teman. Jadi di sini dapat kita simak satu, ya jangan sampai kita degil, teman-teman. Beberapa kali Tuhan sudah membuat mujizat, tapi kita tetap tidak merasa bahwa Tuhan itu membuat mujizat. Jadi selalu diulang lagi itu. Nah, kapan kita mau dewasa rohani itu satu. Kedua, di sini disimpulkan, teman-teman, di ayatnya ayat yang 48 gitu, di ayat 48.
Ketika Yesus melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan dari air dan dia hendak melewati mereka. Jadi Yesus ini ngerti gitu bahwa murid-muridnya itu dalam kondisi kesulitan itu ngerti gitu, bukan nggak ngerti. Makanya apabila kita mengalami kesulitan, ya harusnya Yesus datang. Nah, kalau kita konversikan Yesus ini adalah firman yang hidup, saya konversikan secara universal menjadi firman Tuhan, gampangnya gitu teman-teman. Apabila Tuhan bukan tidak tahu gitu, Tuhan itu tidak tutup mata. Apabila kita mengalami kesulitan dan kita minta bantuan Tuhan, ya pasti Tuhan akan datang gitu dengan firman Tuhan gitu kan. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan berikan satu bimbingan, satu jalan gitu, bagaimana untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena kunci saat ini teman-teman, apabila kita sudah di dalam hati kita, dalam roh kita terima Tuhan, ya kunci kita cuma dua teman-teman. Satu firman Tuhan, kedua roh Tuhan gitu. Jadi apabila kita mengalami kendala apapun juga, selama kita menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, ya pasti Tuhan hadir gitu, pasti Tuhan datang gitu. Ini di ayat itu seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu ngerti gitu. Jadi firman Tuhan itu ngerti bahwa apabila sampai ada kendala apa, ya Tuhan akan datang gitu. Gampangnya gitu, firman Tuhan akan datang. Nah itu bahkan kadang-kadang kalau membuat satu mujizat gitu, apabila ada mujizat, kadang-kadang kita juga malah saksi sendiri loh, apa benar ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan gitu. Ya, ini juga satu pertanyaan gitu. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan mujizat, tapi dalam realitanya kita bisa nggak sadar bahwa itu mujizat dari Tuhan gitu. Tapi bisa juga ya itu ya nggak percaya gitu, nggak percaya bahwa itu mujizat, itu nggak percaya gitu. Jadi memang ada kendala seperti itu teman-teman. Nah ini saya cuma bicara bahwa Yesus berjalan di atas air ini adalah bagaimana murid-murid Yesus ini dipompa imannya gitu, iman percaya kepada Yesus itu dipompa. Jadi kalau saya konversikan ke universalnya, ya bagaimana caranya ya mujizat itu memompa iman kita ya akan firman Tuhan gitu. Apa yang diperintah peraturkan dan apa yang janji-janji firman Tuhan itu kita terpompa oleh ya mujizat-mujizat yang terjadi karena Tuhan gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Markus 6 teman-teman Pak, ayat 45 sampai 52. Nah ini saya coba gabungkan teman-teman dengan 2 Korintus, kitab 2 Korintus teman-teman. Coba teman-teman nyari 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasalnya 6 teman-teman, pasal 6 ayatnya 11 sampai 17 teman-teman. Nah di sini ceritanya bukan cerita soal iman, tapi di sini cerita kalau orang pengen benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar melakukan firman Tuhan, benar-benar harus hidup kudus dan cerdas rohani. Nah di sini ternyata nggak bisa teman-teman, nggak bisa ada di lingkungan yang dengan pola-pola duniawi. Jadi memang konsekuensinya kita mesti keluar dari kawasan itu, jadi pola-polanya orang-orang duniawi tadi gitu, nggak bisa di area itu, nggak bisa. Jadi kita harus keluar dari area itu ya untuk memisahkan diri dari area itu, keluar untuk memisahkan diri dari area itu. Itu firman katakan seperti itu. Nanti saya coba baca teman-teman ya. Ini kalau saya lihat perikopnya judulnya kan jangan ada lagi noda kekafiran gitu. Nah kalau saya baca dari ayat 11, hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami, nah ini ceritanya, kalau kitanya bisa nerima, tapi merekanya belum nerima. Hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu gitu. Jadi kita bisa nerima mereka, tapi mereka belum tentu bisa nerima kita gitu. Nah ini kendalanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita melakukan firman lebih dalam, akan timbul kendala seperti itu. Kitanya makin gampang nerima orang lain, tapi orang lain makin sulit nerima kita gitu. Nah itu konsekuensi melakukan firman seperti itu teman-teman. Jadi jangan aneh kalau sampai kita melakukan firman kok kita malah jadi terkucilkan, ya bahkan bisa tertindas gitu, ya terhina gitu, menderita. Itu pelaku firman seperti itu benar. Karena memang firmannya selalu katakan begitu gitu. Jadi kalau kita semakin dewasa rohani, kita makin kudus, kita makin gampang gitu, terima orang lebih gampang.
Tapi waktu kita kudus dan cerdas rohani, waktu kita masuk ke mereka, malah susah gitu. Susah diterima oleh mereka karena kekudusan dan kecerdasan rohani yang kita maksud ini dianggap satu keanehan bagi dunia gitu. Satu hal yang aneh-aneh, nggak wajar aja gitu. Apa bisa disebut ekstrim, radikal atau segala macam gitu. Jadi susah untuk bisa diterima. Dan firman ini katakan seperti itu ya di ayat 12-nya. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata kepada mereka, anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap gitu. Nah ini firman katakan begitu. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya gitu? Ini susah ditemukan teman-teman. Percaya sama nggak percaya gitu kan? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala gitu? Nah ini juga sama, nggak bisa digabungkan gitu. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan firman Tuhan katakan gitu. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah ini di ayat 17 teman-teman dicantum jelaskan bahwa keluarlah kita dari antara mereka gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan firman, kita harus dengan konsekuensi kita keluar dari mereka teman-teman. Jadi apa ya, minggir dari pola-pola mereka, dari area-area mereka. Berarti kan harus minggir dari ya orang-orang dunia yang dengan pola-pola duniawi tadi gitu. Kalau nggak bisa teman-teman. Di firman katakan sebab itu keluarlah kita dari antara mereka dan pisahkanlah diri kita dari mereka. Nah ini jelas firman katakan begitu. Jadi kalau sampai orang melakukan firman Tuhan, konsekuensinya akan keluar dari area mereka dan terpisahkan dari mereka gitu. Ya kalau pakai bahasa itu jadi kayak lebih terkucil, lebih sendiri gitu. Kitanya yang melakukan firman Tuhan akan jauh lebih mudah me-welcome mereka, tapi merekanya yang sulit me-welcome kita gitu sebagai pelaku firman gitu. Ini konsekuensi jadi taat atau takut berani melakukan firman Tuhan, konsekuensinya ya akan ngadepin begini teman-teman. Kalau kita tidak ada kedalaman pengertian firman Tuhan, akhirnya kita jadi khawatir sendiri gitu. Ya kenapa kita jadi begini, jadi aneh sendiri? Ya karena memang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan memang seperti itu gitu. Ya melakukan firman Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi sudah ngalamin banyak ujian cobaan gitu. Dan kalaupun berhasil ya akan tersudutkan gitu. Bagaimana kita akan tersudutkan di area yang di pinggir area mereka, bukan di dalam area mereka, tapi di pinggir area mereka. Jadi ya kita terkucilkan, tertindas, menderita gitu. Ya tapi firman sudah katakan begitu. Jadi kalau tanda-tanda bahwa kita melakukan kebenaran dalam hidup kita ya seperti itu salah satunya gitu. Kalau kita melakukan firman Tuhan tapi malah lebih gampang diterima oleh orang dunia, ya berarti ya kita ya itu termasuk kategori keyakinan diri gitu. Tapi kalau benar-benar kita dengan pengertian yang benar melakukan firman Tuhan itu ya konsekuensinya ya akan keluar dari area yang ada dan akan keluar dan ya seperti terjepit kan tadi dikatakan gitu. Jadi udah keluar dan terpisahkan gitu loh. Jadi udah terisolasi, keluar dan terisolasi. Nah ini teman-teman kalau memang mengalami hal seperti ini, berarti ya itu tanda-tanda bahwa kita melakukan hal yang benar gitu loh. Meskipun kembali lagi buat kita yang melakukan firman, kita jadi lebih jiwa kita lebih luas, lebih besar gitu, lebih mudah sekali menerima orang gitu. Nah ini cuman semakin kita dalam melakukan firman juga akan konsekuensinya kita makin tersisihkan lagi gitu, makin keluar dari area duniawi dan makin terpisahkan gitu, keluar dan terpisahkan, jadi kayak terkucilkan gitu, kayak sendiri aja gitu tuh. Ya itu intinya gitu teman-teman. Nah ini saya udah bacakan di kitab Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, dan saya udah bacakan di kitab 2 Korintus pasal 6 teman-teman ayatnya 11-17. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam sharing saya, apa yang terjadi dalam hidup saya gitu.
mujizat dalam hidup kita acap kali terjadi tanpa kita sadari gitu. Itu terjadi karena bantuan tangan Tuhan bagi kita. Mujizat terjadi dengan maksud agar kita tahu dan mengenal serta mengerti bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi mujizat itu kuncinya itu teman-teman. Bagaimana Tuhan menyadarkan kita bahwa ada Tuhan loh. Gitu. Nah, Tuhan bikin mujizat-mujizat itu. Tapi bukan berarti nanti kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, terus-terusan menghadapi mujizat gitu. Ya mujizat itu kan seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, terjadi dengan sendirinya gitu. Sekonyong-konyong terjadi mujizat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kita melakukan firman itu kan terbalik teman-teman. Jadi kalau kita melakukan firman, iman tanpa perbuatan gitu. Berarti waktu kita berbuat melakukan firman itu, ya harusnya janji Tuhan tergenapi gitu, tertuai gitu. Nah, beda dengan mujizat. Kalau mujizat kadang-kadang apa? Tuhan show force gitu, atau Tuhan tunjukkan bahwa bahwa bisa begini loh. Ya karena ada Tuhan gitu. Tapi setelah kita makin dewasa rohani, itu ceritanya lain teman-teman. Ya bagaimana caranya kalau kita mau ya janji Tuhan tergenapi, karena kita udah tahu kebacut, tahu semua janji Tuhan, ya kita tinggal kalau mau janji Tuhan itu tergenapi, ya kita melakukan firman gitu. Ya waktu kita melakukan firman, ya pasti janji-janji Tuhan tergenapi. Jadi mujizat dengan apa ya, melakukan firman itu ya beda di situ teman-teman. Mungkin kalau saya bisa asumsikan kalau mujizat itu ya itu difur gitu kan, dari dalam kondisi masih diberi bonus lah, diberi privilege-nya Tuhan gitu, memberikan kepada kita tanpa kita berbuat apa-apa. Tapi setelah kita dewasa rohani nggak bisa teman-teman, kita ya harus berbuat gitu, harus melakukan firman yang Tuhan mau gitu. Setelah kita sadar ada Tuhan secara nyata dalam kita, maka Tuhan akan menuntun kita ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan untuk dapatkan keselamatan kekal dalam surga dengan cara melakukan perintah dan peraturan firman-Nya yang sudah dituliskan kitab suci gitu. Jadi yaitu kembali lagi, setelah kita sadar ada Tuhan secara nyata dalam kita, maka Tuhan akan menuntun kita ke dalam rancangan kehendak-Nya untuk dapat keselamatan kekal dalam surga dengan cara melakukan perintah dan peraturannya. Jadi udah bukan mengandalkan mujizat lagi teman-teman. Bagaimana caranya kita melakukan perintah-perintah dan peraturan yang Tuhan sudah tentukan gitu dari awal gitu. Saat akan melakukan firman, maka akan dibutuhkan pengenalan dan pengertian serta iman percaya kepada Tuhan. Dan hal ini akan terjadi dengan alami penderitaan gitu. Justru waktu kita melakukan firman itu ya ujung-ujungnya kok kitanya malah mengalami penderitaan, karena akan hadapi ujian dan cobaan dalam melakukan firman itu. Jadi waktu kita melakukan firman itu kan ada perintah peraturannya harus kita lakukan, itu jalankan. Waktu kita lakukan, jalankan, itu timbul ujian cobaan teman-teman, karena tidak umum gitu ya, tidak berbeda dengan apa yang dengan orang dunia gitu. Di sini saya tuliskan karena akan hadapi ujian dan cobaan dalam melakukan firman yang pada umumnya isi firman tidak rasional di mata orang-orang dunia gitu. Nah itu yang menyebabkan kita menderita itu, ya itu teman-teman, karena apa yang diperintah peraturan dalam firman itu beda dengan apa yang diperintah peraturan apa yang terjadi di dunia gitu. Beda sekali teman-teman. Jadi kalau kita harus meninggalkan misalnya segala sesuatu dunia supaya kita bisa masuk ke dalam akhirat, justru orang dunia terbalik teman-teman. Bagaimana caranya berbondong-bondong untuk mengumpulkan harta dunia gitu ya, kebalik dengan orang rohani yang pengen malah melepaskan harta dunia supaya tidak ada ikatan gitu. Tapi orang dunia kan kebalik, dan orang dunia tidak pernah dengan pola pikir satu saat akan meninggalkan dunia gitu. Orang dunia akan berpikir bahwa satu saat akan mati di dunia ini gitu, tapi dalam kondisi sukses duniawi. Nah itu pola pikir orang dunia seperti itu teman-teman. Nah yang sayang itu apabila ada beberapa teman kita yang percaya akan Tuhan, ya mengasihi Tuhan, tapi polanya seperti orang dunia teman-teman, nggak beda sama orang dunia. Lah apa nggak sayang gitu kalau sampai orang sudah percaya Tuhan, orang sudah mengenal Tuhan, ya sudah membaca firman Tuhan, meskipun belum mengerti gitu, meskipun belum melakukan, tapi ya tingkah lakunya tidak beda dengan orang duniawi gitu. Kan jadi akhirnya sia-sia gitu, beda sama orang duniawi. Kalau orang duniawi kan dengan keyakinannya mereka sendiri gitu, ya bahwa hidup harus begini, ala begini. Jadi kalau orang duniawi gitu, tapi kalau orang percaya Tuhan kan tidak begitu gitu. Ya orang percaya Tuhan ya harus tahu satu saat bahwa tugas kita adalah melakukan apa yang
yang sudah diberikan oleh firman Tuhan gitu. Yaitu tujuannya itu. Untuk apa? Ya untuk dapat menyenangkan Tuhan gitu. Kuncinya cuma itu saja gitu. Melakukan firman akan sangatlah sulit untuk diterima dunia, karena dunia tidak percaya dengan benar akan Tuhan, karena percaya hanya karena keyakinan sendiri aja gitu. Jadi ya beda percaya gitu kan. Bukan percaya oleh karena pikiran dan perasaan atau serta kehendak Tuhan seperti yang ditulis di firman-Nya, tapi mereka lebih percaya dengan pikiran, perasaan, kehendaknya, keyakinan diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi ini bedanya di sini teman-teman. Jadi kita mesti belajar bagaimana memiliki tingkat kecerdasan rohani ya seperti itu. Dan kalau di judulnya ada kekudusan, ya memang kita kalau bicara mau hidup bersama Tuhan, ya kalau tidak kudus nggak mungkin, karena Tuhannya kudus gitu. Jadi kitanya harus kudus juga. Kalau nggak mungkin nyambung gitu. Selama kita tidak keluar dari pola-pola hidup duniawi yang selalu mengaitkan kesuksesan duniawi sebagai tujuan hidup, mendapatkan harta dan tahta serta nafsu-nafsu duniawi yang harus dipenuhi, maka kita tidak akan masuk ke dalam keselamatan akhirat yang luar raja dan kendati gitu. Jadi semakin kita kejeblos ke urusan seperti orang yang duniawi lakukan, seperti yang orang duniawi pikir dan rasakan gitu dan kehendaki, ya kita akan makin lama makin hilang dari Tuhan, makin lama hilang dari perintah peraturan Tuhan, dan makin lama dengan pribadi roh Tuhan tadi gitu. Jadi kita makin jauh ya akhirnya nggak beda sama orang duniawi. Cuman di mulut aja kita ngomong percaya Tuhan gitu, tapi dalam prakteknya ya nggak beda sama orang duniawi gitu. Nah, dibutuhkan kekudusan dengan pisahkan diri dari pola-pola hidup duniawi serta kecerdasan rohani dengan hidupkan roh Tuhan agar menjadi mampu mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Jadi ujungnya gitu teman-teman, dibutuhkan kekudusan apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, apabila kita ingin masuk dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Ya kuncinya gitu, bagaimana caranya kita harus berani menguduskan diri gitu. Menguduskan diri ya dengan salah satunya memisahkan diri dari pola-pola hidup orang dunia, serta belajar bagaimana kita memiliki kecerdasan rohani ya dengan cara nggak ada jalan lain selain menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Ya waktu roh Tuhan dihidupkan, kita jadi lebih mampu mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi intinya begitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara butuh kekudusan maksudnya seperti itu, dan butuh kecerdasan rohani maksudnya seperti ini gitu, agar masuk ke rancangan dan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan saya coba sharing pagi ini bisa tertangkap teman-teman. Jadi teman-teman yang paling kuncinya itu jangan khawatir apabila kita memang terkucilkan gitu. Kita keluar dari zonanya orang dunia dan kita terpisah gitu dari mereka, ya itu konsekuensi yang memang kita akan hadapi apabila kita memang mengasihi Tuhan gitu. Ya, mengasihi Tuhan dalam berkata karena kita melakukan firman Tuhan. Konsekuensi melakukan firman Tuhan ya akan terpisahkan, akan keluar dari area itu dan akan terpisahkan gitu. Jadi ya bukan hal yang aneh apabila kita ngalami seperti itu. Mudah-mudahan dengan sharing pagi ini teman-teman ngerti bahwa mencari Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu memang beda dengan cerita mencari duniawi gitu, mencari dunia gitu. Beda sekali. Jadi kalau memang orang percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan tapi hidupnya seperti orang duniawi, satu saat juga akan terpisahkan dari kita gitu. Kita akan pergi dari mereka dan akan terpisah dari mereka. Itu konsekuensinya. Yang cuma sayang kan kalau di dalam keluarga terjadi begitu kan nggak lucu juga teman-teman. Kan sayang sekali kalau terjadi pasangan suami istri masih begitu, terjadi orang tua dengan anak seperti itu, anak dengan orang tua seperti itu. Kayaknya sayang sekali gitu ya. Ini kembali lagi ya mesti berdoa minta ke Tuhan agar satu keluarga, Tuhan bilang kan apabila satu keluarga diselamatkan, ya Tuhan satu orang diselamatkan maka satu keluarga juga akan diselamatkan. Ya kita minta itu gitu, kita minta berdoa agar benar ya kita nggak usah tunggu-tungguan gitu. Ya kalau kita yang sudah mengenal mengerti lebih dalam akan firman Tuhan ya sudah maju dulu. Nah setelah itu kita mengharapkan bahwa
dengan kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, mudah-mudahan sekeluarga semua terbawa gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini cukup begini. Apabila memang ada guna, bisa tertangkap dan ada gunanya, coba share ke teman-teman yang lain. Oke, see you, bye-bye.